Nah, kemarin kan gue udah sempat review tuh ya, game FPS yang pertama yang memasuki dunia NFT dan Metaverse. Di sini, di video kali ini gue bakalan review nih, game fantasi yang sepertinya ini adalah game fantasi yang baru pertama kali gue lihat yang memasuki dunia NFT dan Metaverse juga. Namanya adalah Crypto Fantasy. Karena yang memang ada menggabungkan kripto juga gitu ya dengan game fantasi ini. Di Crypto Fantasy ini kita bisa mengumpulkan hero teman-teman ya, serta kita bisa menjadi top global, top player di game ini sendiri. Dan ini adalah sistemnya, gamenya play to earn ya. Jadi kita bisa bermain untuk mendapatkan token tersebut. Jadi setiap orang tuh berpartisipasi di mana mereka itu bisa mendapatkan reward ya, berbagai macam hadiah melalui game, melalui NFT maupun dunia DeFi. Setiap orang bisa mengumpulkan hero, bisa memanggil monster, dan bisa menjadi salah satu top player yang ada di game ini. Mekanismenya ini benar-benar memberikan sistem reward kepada orang yang bermain game tersebut. Dan ekosistem game yang sering memberikan reward kepada player seharusnya akan meningkatkan jumlah player di dalam ekosistem game Crypto Fantasy ini. Dan mereka di sini tidak menggunakan hanya normal NFT seperti standarnya BEP maupun ERC, tetapi mereka juga bisa menggunakan yang original teman ya, maupun ada artwork yang asli itu juga bisa dijadikan NFT. Jadi banyak teman ya, entah di luar dari game, bisa juga orang asli, bisa juga game-game karakter-karakter anime yang populer maupun physical asset yang mahal juga bisa dijadikan NFT. Nah, jadi di ekosistem game itu sendiri kita bisa bermain untuk mendapatkan uang teman melalui battle atau melalui misi-misi yang kita selesaikan. Selain itu juga kita bisa melatih karakter kita serta bisa menjadi salah satu top global player. Kita juga bisa membangun lebih lagi karakter kita dan bermain dengan mereka, bisa mendapatkan uang juga dengan bermain di arena battle dengan beberapa player yang ada di seluruh dunia. Bisa juga kita mendapatkan duit dari jual beli item teman ya melalui market mereka. Habis itu juga kita bisa membuat guild serta kita bisa challenge raid ya. Kita bisa battle melawan raid boss dengan teman-teman guild kita. Berikut ini adalah sekilas sedikit contoh dari karakter NFT mereka ya. Ini mulai dari player itu sendiri ya, banyak banget karakternya. Terus ini adalah contoh monsternya teman, monster yang akan mendampingi kita ya, yang bakal nge-company kita dalam quest juga. Ini adalah beberapa contoh NFT artworknya. Nah, kebetulan saat ini mereka lagi melakukan pra-penjualan gacha hero mereka teman ya. Jadi ini kurang lebih ada sekitar belasan hero yang kita bisa gacha. Dan ini penjualannya udah live teman ya, udah live penjualan NFT-nya. Ini websitenya kita bisa visit di sini ya, crypto.com app gacha. Ini akan gue sediakan linknya ada di deskripsi di bawah. Cukup simple, kalian tinggal connect MetaMask kalian aja di sini ya untuk membeli NFT karakter dari mereka untuk ngikut gacha ini. Jadi gachanya ada yang mulai dari simple, ada juga yang premium. Kalau yang simple 100 BUSD, kalau kalian kontribusi premium itu senilai 300 BUSD. Nah, terus kalau misalnya kalian beli salah satu dari kedua ini, belasan hero ini sistemnya jadi random. Kalian akan dapatkan salah satu dari belasan hero yang ada. Tiap hari kalau misalnya kalian perhatikan ini slotnya juga makin berkurang ya. Ini artinya banyak orang yang minat juga ya ikut dalam penjualan NFT ini. Terus di sini mereka juga ada pre-registrasi ya, di mana kalian bisa memenangkan 500 orang pertama bisa memenangkan salah satu karakter NFT, serta 500 orang lainnya bisa memenangkan 2000 CFC tokens. Total hadiah untuk 1000 orang. Untuk pre-registrasi ini sebenarnya bisa langsung kunjungin aplikasinya juga ya. Jadi di sini gue sendiri udah register ya, jadi gue tinggal nunggu siapa tahu menjadi salah satu dari 1000 orang tersebut, dan ini juga gratis teman. Nah, ini ada link tree-nya, semuanya sebenarnya ada di sini ya. Kalau misalnya kalian pengen link tree-nya, ini akan gue sediain juga, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Mulai dari Discord, CMC, udah audit dari Certic juga di sini. Ini kalian bisa ikutin Twitternya ya untuk update terkini dari si Crypto Fantasy. Dan saat ini mereka bakalan listing di Kanga Exchange ya, kabar bagusnya. Listingnya itu kurang lebih akan ada di Kanga Exchange. Nah, ini mungkin kayaknya bakal beberapa jam lagi lah ya kayaknya ya. Ini opennya di jam 4 di sini ya. Kalau misalkan ngikutin jam saat ini gitu. Jadi mungkin beberapa jam lagi CFC USDT IEO dari si Crypto Fantasy ini kan udah selesai. Jadi mereka bakalan listing langsung, nanti kalian bisa beli ya token CFC ini di Kanga Exchange. Tencent juga merupakan salah satu diamond sponsor dari Crypto Fantasy Coin ya. Jadi Crypto Fantasy Coin mengalokasikan sekitar 10 juta token yang didonasikan, dan ini kurang lebih infinity airdrop-nya itu ada sekitar 220 hari teman. Ini udah memasuki hari keempat. Jadi kalau misalnya kalian pengen berpartisipasi, kalian bisa tinggal nge-lock Tencent kalian aja di sini.
Nah, di sini juga kabar baiknya mereka akan listing di PancakeSwap juga ya. Jadi selain dari Kangga, mereka double listing melalui PancakeSwap juga ada. Jadi ini nggak lama lagi, teman-teman, paling kurang lebih sekitar beberapa jam atau 1 hari lagi akan sudah listing di PancakeSwap. Dan ini adalah address kontrak untuk PancakeSwap-nya ya. Akan gue sediakan juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Sebenarnya yang paling menarik dari Crypto Fantasy ini, mereka nggak cuman fokus sama game mereka sendiri gitu. Cuman mereka juga bakalan kolaborasi dengan beberapa NFT game yang lainnya. Jadi NFT itu nanti bisa dipakai di berbagai macam game ya, nggak cuman dari game si Crypto Fantasy ini. Habis itu di sini ada artwork yang bisa juga dijadikan NFT, teman. Dan yang paling menariknya kalau misalnya kita ada artwork tertentu yang kita pengen jadikan NFT, itu selain bisa jadi NFT bisa dijadikan equipment juga. Jadi bisa dijadikan peralatan untuk karakter kita sendiri di dalam game tersebut. Habis itu orang-orang asli maupun objek-objek asli ini juga bisa dijadikan NFT. Jadi ya bisa kita bilang skala NFT mereka ini nggak cuman mencakup game mereka sendiri, tapi benar-benar skala global dan bisa dipakai oleh siapapun. Nah, mereka sendiri di sini menggunakan sidechain-nya dari BNB, teman-teman ya, dikarenakan BNB ini memiliki fee yang murah juga ya, dan transaksinya benar-benar cepat, gas cost-nya juga rendah, dan skalabilitasnya juga rendah. Habis itu ada juga marketplace NFT di mana ini bisa menjadi wadah bagi para kreator untuk menjual maupun membeli digital art yang sudah dikonversikan menjadi NFT, di mana orang-orang juga bisa membeli, mengkoleksi maupun menjualnya lagi ke dalam crypto aset. Nah, di sini kalian bisa lihat developernya sendiri, ada Oven Company Limited, ada Unknown Company Limited, partnernya sendiri dengan Tencent, dengan Kangga Exchange, Surugi Finance, Unimer, lalu ada World Design Table. Nah, ini tokenomicsnya sendiri, total supply kurang lebih sekitar 1 miliar, teman-teman. Simbol tokennya adalah CFC dengan desimal 1. Untuk tahap presale dialokasikan sekitar 150 juta, marketing 200 juta, CF team 15%, dan ini untuk play to earn mereka dalam ekosistem mereka sendiri yang paling banyak sekitar 50%. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi, kalau misalkan kalian pengen tahu asal-usul dari game ini, kalian mungkin bisa cek ke dalam white paper mereka. Palingnya di sini gue bakalan bahas beberapa yang paling penting aja ya. Misalkan NFT aset tuh dalam bentuk apa aja. Ini kalian bisa lihat yang pertama contohnya misalkan kayak karakter ya, masing-masing ada elemen, skill, status, ada race-nya sendiri. Habis itu ada juga equipment di sini ya. Jadi peralatan ini yang nanti akan dipakai oleh karakter kita. Ini juga bisa dijadikan NFT. Metaverse ini adalah total sekitar 10.000 lot dari tanah ya yang nanti akan diperjualbelikan juga di dalam game ini sendiri. Habis itu juga ada gameplay yang bisa dijadikan NFT juga di sini. Nah, di sini ada 3 tipe cara bertarung ya. Yang pertama mulai dari quest, PvP, habis itu ada raid boss. Yang pertama mulai dari quest, kita bisa memilih tingkat kesulitan quest tersebut. Terus habis itu ini ada kemungkinan juga untuk drop monster fragment, teman-teman ya, dimana nanti ini bisa digunakan untuk kita memanggil monster atau mensummon monster untuk menemani kita dalam quest. Habis itu di sini ada PvP juga ya. Jadi PvP ini kita 1 lawan 1 aja dengan orang yang lain. Habis itu kita juga bisa mendapatkan reward dari PvP ini dalam bentuk CFC itu sendiri, serta bisa mendapatkan fragment monster juga. Habis itu di sini ada summoning companion monster. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang ya, fragment monster ini kan kita dapatkan kalau misalnya kita menyelesaikan misi tertentu, kita bisa mendapatkan kemenangan di dalam PvP maupun kita bisa mendapatkan drop dari raid boss ini. Jadi kalau misalnya raid bossnya udah kalah, nanti mereka akan drop rewards juga dalam bentuk fragment monster ini. Habis itu next mereka juga ada fitur NFT farming di sini ya. Dan ini hanya untuk beberapa hero doang ya, nggak cuman hero-hero biasa nggak bisa lah. Hanya minimal super rare atau ultra rare hero yang bisa ngikutin farming NFT ini. Jadi market ini semuanya bisa dijadiin format NFT untuk diperjualbelikan, entah itu dalam bentuk karakter, hero, monster, peralatan, maupun tanah. Pokoknya di antara 4 ini tuh bisa dijadikan format NFT untuk diperjualbelikan di market mereka. Habis itu ada fitur guild-nya juga di sini. Nah, ini adalah raid boss yang tadi gue udah bilang ya, reward-nya ini benar-benar banyak banget kalau misalkan kita bisa mengalahkan raid boss tersebut. Nah, 2 koin utama dari mereka ini yang pertama adalah CFC ya. Jadi CFC ini kita bisa gunakan untuk staking ataupun kalau misalnya kita mau hold atau kita pakai untuk service yang lain. Habis itu nanti di akhir tahun kelima sampai seterusnya, semua pendapatan yang digunakan ini akan digunakan untuk play to earn-nya mereka. Ini adalah salah satu kegunaan token CFC. Habis itu di sini untuk CFG ya, ini adalah token in-game mereka di sini ya. Supply-nya ini benar-benar unlimited dan ini dipakai ya nantinya. Dan kita bisa
mendapatkan CFG ini mulai dari menyelesaikan misi, mulai berpartisipasi di dalam arena, mengalahkan raid boss. Habis itu kalau mungkin kita mencapai ranking tertentu akan mendapatkan reward dalam CFG ini. Terus kalau misalkan kita mencapai pencapaian tertentu, kita juga akan mendapatkan reward. Dan CFG ini bisa digunakan untuk memanggil monster, untuk generate item yang lebih baik, maupun untuk gacha karakter lagi. Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cek lebih lanjut ya. Ini semuanya detail banget ada di white paper mereka sendiri nih ya. Dan kita akan lanjut lagi untuk roadmap mereka nih. Untuk roadmapnya ini udah masuk kuartal 2021 bulan 4 ya. Jadi ini udah beta release, udah battle, quest, dan marketnya ini semuanya sudah luncur semua nih. Abis itu di tahun 2022 di kuartal awal di sini akan ada update karakter mereka, penjualan metaverse pertama mereka, serta ini dapat dimainkan oleh siapapun, jadi nggak perlu harus bayar. Terus nanti di bulan 2-nya ini token gamenya ini akan luncur, habis itu untuk guild-nya udah bakalan luncur juga, dan NFT aset ini juga bakalan luncur. Habis itu di kuartal ketiga, kuartal keempat, di kuartal keempatnya nanti akan ada turnamen teman serta e-sport ya. Jadi mereka benar-benar ingin membawa game ini ke arah yang lebih kompetitif. Nah, ini dari segi marketingnya nih ya di kuartal 4 2021 yang pasti ini semua sudah selesai dilakukan ya. Hampir semuanya ini sudah dilakukan oleh mereka. Ini airdrop pertama mereka ini udah selesai. Lalu ada penjualan NFT mereka yang saat ini sedang berlangsung serta listing di PancakeSwap. Di tahun depannya nanti mereka akan mulai melakukan burning, abis itu audit dari Certix sudah diterima juga di sini. Airdrop kedua serta airdrop ketiga ini ya sampai kuartal depannya lagi. Abis itu mereka bakalan lanjut ke charity lagi ya, ada donasi dan lain-lain. Di kuartal ketiga nanti akan sex listing ya, entah itu mungkin listing di exchange-exchange seperti Gate atau Binance mungkin ya, yang tier 1 exchange. Habis itu ada NFT list page juga, jadi nanti akan ada halaman sendiri untuk NFT tersebut. Di kuartal akhirnya pastinya mereka ingin ekspansi lebih lanjut, ingin menambah jumlah member mereka lagi, serta partner dengan mungkin beberapa game e-sport terkenal lainnya. Jangan lupa saat ini mereka sedang melaksanakan pra-penjualan NFT mereka sendiri, dan kalian bisa kontribusi mulai dari 100 untuk yang simple maupun 300 untuk yang premium, dan kalian akan mendapatkan salah satu gacha dari belasan hero tersebut. Itu aja temen ya dari gua, semoga bisa membantu untuk review kali ini, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah!